Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita bahas pertama adalah evaluasi kinerja PTK. Guru sebagai salah satu bagian dari pendidik profesional memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing dan mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tentang keprofesionalan seorang guru. Salah satunya dengan diadakannya program sertifikasi guru. Dalam hal ini, uji sertifikasi guru dimaksudkan sebagai pengendalian mutu pendidikan, sehingga seseorang dinyatakan lulus dalam sertifikasi guru, diyakini dengan mampu melaksanakan tugas mendidik, mengajar, melatih, membimbing, dan menilai hasil belajar peserta didik. Syarat evaluasi kinerja PTK adalah: yang pertama, valid. Valid adalah aspek yang dinilai benar, mengukur komponen-komponen tugas tenaga pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan dan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Yang kedua, reliable. Mempunyai tingkat kepercayaan tinggi bila proses yang dilakukan memberikan hasil tenaga pendidikan yang dievaluasi kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. Yang ketiga, praktis. Dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah, dengan tingkat fasilitas dan reliabilitas yang sama, semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan. Maka dalam evaluasi kinerjanya, terdapat beberapa unsur yang harus dievaluasi adalah: 1. Evaluasi guru mata pelajaran atau guru kelas. Ada 4 aspek evaluasinya adalah: yang pertama, melaksanakan dan merencanakan pembelajaran. Yang kedua, mengevaluasi dan menilai. Yang ketiga, menganalisis hasil penilaian. Yang keempat, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Dan bagian yang kedua adalah evaluasi guru BK atau guru bimbingan konseling. Evaluasinya meliputi 4 aspek. Yang pertama, melaksanakan dan merencanakan bimbingan. Yang kedua, mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan. Dan yang ketiga, menganalisis hasil bimbingan. Yang keempat, melaksanakan tindak lanjut hasil bimbingan. Jadi yang pertama kita membahas evaluasi kinerja PTK, dan selanjutnya yang kedua kita membahas peran guru dalam administrasi PTK. Yang pertama, administrasi kurikulum. Adapun peran guru dalam administrasi kurikulum adalah menyusun sebuah kurikulum sebagai pedoman proses kegiatan belajar dan mengajar dalam sebuah instansi guna mensukseskan dan memperlancarkan kegiatan yang bermanfaat di instansi tersebut. Yang kedua, administrasi kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan siswa baru, bimbingan siswa baru, dan masa orientasi siswa baru, pembinaan selama siswa berada di sekolah, mendata hasil prestasi siswa di kelas, sampai siswa menamatkan pendidikannya, melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, administrasi kepegawaian. Ada beberapa aspek. Yang pertama, membuat buku induk pegawai. Yang kedua, mempersiapkan usul kenaikan pangkat, membuat inventarisasi semua file kepegawaian, membuat laporan rutin kepegawaian, membuat laporan data sekolah kepegawaian, mencatat tenaga pendidik yang akan mengikuti pendaftaran, mempersiapkan surat keputusan. Dan yang keempat, administrasi keuangan. Ada beberapa aspek, diantaranya adalah: yang pertama, membuat file keuangan sesuai dengan sarana dan prasarana. Yang kedua, membuat data usulan. Yang ketiga, membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Yang keempat, membuat lapor dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang kelima, membuat laporan rancangan anggaran pendapat bantuan sekolah. Dan keenam, membuat laporan tribulan dan bantuan operasional sekolah. Dan yang ketujuh, menyetorkan pajak PPN dan PPh.
Yang ke-8, membagikan gaji atau rapel. Yang ke-9, menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Yang ke-5, administrasi sarana dan prasarana. Ada beberapa aspek, bagiannya adalah 1. Terlibat dalam perencanaan, pengadaan alat bantu pengajaran. Yang kedua, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan oleh guru. Yang ketiga, pengawasan dalam menggunakan alat praktik oleh siswa. Dan yang keenam, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Ada beberapa elemen penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kepentingan yang sama antara sekolah dan masyarakat. Dan yang kedua, untuk memenuhi masyarakat itu. Dan yang ketiga, usaha meningkatkan peran serta itu diperlukan kerjasama yang baik melalui komunikasi dua arah yang efisien. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu materi yang dapat saya sampaikan. Nah, sekarang saya tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.